Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, dalam keadaan sehat, bisa beraktivitas seperti biasa. Baik. Nah, Pak Dwi, berhubung kemarin kita dapat tugas, kita kan satu tim nih. Tim gerakan literasi sekolah kemarin tuh, Pak. Nah, kira-kira saya ingin eh, mendengar perencanaan yang sudah Pak Dwi rencanakan nih, Pak. Kira-kira dalam 3 bulan ke depan, apa nih capaian atau rencana yang ingin Pak Dwi kembangkan? Ya, sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan di rapat yang saya usulkan kemarin, bahwa di sekolah kita ini kan daya literasi siswa itu sangat rendah, makanya kita sebagai tim ini dibentuk untuk membuat program literasi bagi siswa. Nah, program kedepannya, karena pengertian dari literasi itu tidak hanya membaca, ya, membaca dan memaknai, tapi literasi itu juga selain membaca itu, dimisalkan lagi anak itu bisa melihat berupa poster, lalu dia bisa memaknai, lalu memahami apa yang ada pada poster itu. Lalu yang ketiga, dimisalkan lagi medianya adalah video, dia mampu memaknai apa isi yang terkandung dalam video. Nah, itu ketiga hal itu yang kita tuju sebetulnya pada rapat kemarin, supaya anak itu memahami hakikat literasi yang sebenarnya, karena kebanyakan anak itu pemahamannya kalau literasi itu hanya membaca. Jadi literasi ini kita inikan adalah banyak semua media, yang penting anak itu paham dengan maksud apa yang tertuang, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam gambar ataupun dalam bentuk video. Jadi tujuan literasi itu untuk seperti itu. Begitu, Bu. Baik, jadi perencanaan ini dibuat karena literasi yang rendah di sekolah ya, Pak. Kemudian literasi tadi Bapak sampaikan bukan hanya membaca, jadi dari anak memahami tentang poster, video, kemudian gambar, itu pun juga termasuk literasi ya Pak ya. Nah, jadi dari perencanaan yang Bapak sampaikan, kira-kira nanti ke depannya apa yang ingin Bapak lihat dari capaian-capaian yang Bapak sebutkan tadi? Gambarannya apa yang ingin Bapak lihat ke depannya, Pak? Ya, gambarannya ya saya menginginkan siswa itu memiliki penalaran kritis, daya tangkapnya kritis. Jadi dengan berliterasi itu dia menjadi lebih kritis, lebih paham tentang apa yang dibaca, apa yang dilihat, serta apa yang ditonton, seperti itu. Karena yang dihadapi oleh di masyarakat itu ya berkaitan dengan itu. Misalkan ada poster, ya kan, poster yang mungkin dilarang merokok, lalu di situ ada peringatan. Dengan harapan setelah anak itu paham dengan literasi, oh ini toh akibatnya. Jadi seperti itu. Lalu dimisalkan lagi, setelah melihat video itu maknanya adalah supaya anak itu berbuat baik, ya. Jangan berbuat tidak baik, maka akibatnya seperti apa. Jadi seperti itu yang diharapkan. Jadi timbulnya pemikiran-pemikiran yang kreatif dan kritis dari anak dengan menggunakan program literasi ini. Oke, jadi itu gambaran yang ingin Bapak lihat untuk ke depan ya, Pak ya. Nah, menurut Bapak kira-kira cara apa nih yang bisa kita lakukan sesuai sama perencanaan yang Bapak buat tersebut tentang literasi tadi? Kira-kira bagaimana nih, Pak? Cara atau langkah awal yang bisa kita lakukan? Nah, langkah awal mungkin ya, karena ini program sekolah, tentu saja kalau sekolah itu harus menyiapkan waktu khusus, ya. Waktu khusus untuk program tersebut. Misalkan literasinya itu di awal waktu, ya. Di awal waktu dimisalkan 30 menit.
Nah, 30 menit pertama setiap harinya anak harus, nah harusnya ini harus apa? Harus bisa diselingi, misalkan membaca boleh, harus menonton video boleh, harus memaknai sebuah gambar boleh. Nah, itu kalau bisa bervariasi ya, bervariasi sehingga nantinya pada akhirnya anak itu menjadi paham dan untuk mengukur atau memaksimalkan itu, saya rasa setelah anak itu literasi, anak itu harus menuliskan apa yang ia lihat, apa yang ia pahami, apa yang ia dengar dari video itu harus dituliskan di dalam kertas ya, dalam kertas. Kalau bisa dikumpul lebih baik dikumpul, atau mungkin anak itu disuruh mempersiapkan satu buku kosong ya. Nah, di situ nanti untuk dia menuliskan setiap harinya tentang apa yang dibaca. Nah, nanti mungkin bisa dikaitkan dengan program pelajaran bahasa Indonesia. Setelah itu nanti mungkin untuk siswa-siswa yang rajin itu bisa ditambahi nilai, itu untuk memotivasi saja. Seperti itu mungkin Bu program yang sudah kita akan jalani, dan itu sesuai dengan kesepakatan yang kita bahas di rapat tempo kemarin, tempo dulu. Wah, menarik sekali nih Pak Dwi. Tadi yang saya dengar bahwa merencanakan di 30 menit pertama, jadi anak itu melakukan literasi, bukan hanya membaca, tapi mereka bisa memaknai dan bahkan menuliskan ya Pak. Iya, Nah, betul. bahkan tadi Bapak sampaikan bahwa anak bisa saja menyiapkan buku khusus atau nanti juga bisa lewat digital ya untuk ada arsipnya gitu. Mereka melakukan literasi setiap harinya itu mereka punya arsip gitu ya Pak. Jadi bisa dibaca ulang. Nah, kira-kira apa lagi nih Pak yang perlu kita kembangkan dalam 3 bulan ke depan ini untuk literasi tadi Pak, selain di 30 menit pertama? Apakah ada lagi Pak yang ingin dikembangkan? Ya, mungkin kalau itu adalah materinya adalah secara umum ya. Nah, untuk ini bisa kita masukkan ke dalam mapel ya, semua mapel ya. Disarankan Bapak Ibu Dewan Guru itu bisa menuangkannya itu dalam setiap pembelajaran ya. Jadi setiap di bab pada pembelajaran itu sebaiknya siswa menyimpulkan juga. Nah, itu untuk memperkuat kemampuan siswa untuk memaknai. Jadi kalau semuanya itu dilakukan secara serentak, saya rasa nanti akan muncul siswa yang memiliki penalaran kritis ya, lalu pemikiran yang luas ya, sehingga saya rasa kalau saya bayangkan hasilnya itu nanti ya siswa-siswa kita ini akan siap untuk bersaing dengan sekolah lain gitu Bu. Wah, menarik sekali nih Pak. Jadi setelah kita lakukan di 30 menit pertama, kemudian kita kolaborasi juga ya, bisa masuk atau include ke dalam masing-masing mata pelajaran ya Pak ya. Iya, Kemudian tadi yang Bapak sampaikan juga ada profil pelajar Pancasila di sana, bernalar kritis ya. Jadi yang saya tangkap dari perencanaan Bapak ini sungguh menarik untuk 3 bulan ke depan. Nah, Pak Dwi, kira-kira apa sih ukuran bahwa capaiannya ini sudah tercapai gitu, yang Bapak rencanakan ini nanti itu sudah tercapai, apa ukuran keberhasilannya kira-kira menurut Bapak? untuk ukuran ya, kita akan menyiapkan instrumen ya, instrumen pencapaian. Nah, itu berisi pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itulah eh, yang akan memperkirakan apa yang kita lakukan ini sudah tercapai atau belum. Seperti itu, Bu. Baik, jadi untuk melihat keberhasilannya menggunakan instrumen dengan pertanyaan-pertanyaan ya Pak ya. Iya. Oke Pak Dwi, saya sudah mendengarkan perencanaan yang Pak Dwi rencanakan. Nah, kira-kira dari yang Pak Dwi sampaikan, Bapak perlu dukungan siapa nih?
Atau dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan terkait perencanaan tersebut? Untuk dukungan ini ya semua dewan guru, lalu kepala sekolah juga harus mendukung, lalu kurikulum ya harus mendukung kegiatan ini karena berkaitan dengan tadi meluangkan waktu, lalu kurikulum juga memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu dewan guru pentingnya literasi, lalu juga mungkin komite juga bisa dilibatkan bila misalkan memerlukan buku bacaan-bacaan yang menarik siswa, karena kalau kita mengandalkan buku bacaan yang ada di perpus itu biasanya bukunya lama bukan berarti jelek, akan tetapi saya melihat kemarin saya menengok di perpus itu variasinya itu sangat sedikit dan variasinya itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman, karena yang kita ketahui bersama di kurikulum Merdeka ini kita kan merujuk pada pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman. Seperti itu, Bu. Oke Pak, jadi harapan kita ya, saya juga sangat berharap semua lini itu mendukung ya Pak program yang telah Pak Dwi sampaikan. Nah, terakhir doa saya ini Pak, semoga program ini bisa berjalan, kemudian nanti kita bisa bertemu lagi nih Pak di sesi refleksi terhadap kegiatan ini apakah sudah berjalan atau bagaimana. Nanti kita ketemu lagi dan mengobrol pada sesi refleksi ya Pak ya Pak Dwi. Iya, siap Bu. Nah, oke, mungkin itu hari ini sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.